Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 IoT kelas C Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2021 akan menjelaskan materi terkait konsep dasar hukum pajak. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Nafa Otmater Mutiara dan teman saya Edian Adiaza Maulana, Safa Kamelia Putri, dan Revandri Genta Ramadan. Materi konsep dasar hukum pajak yang pertama, pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh rakyat untuk negara dan masyarakat yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Kedua, pengertian hukum pajak menurut Hartono Hadi Suprapto menyatakan serangkaian peraturan yang mengatur bagaimana pajak dipungut, atas peristiwa apa pajak tersebut dikenakan, serta berapa besar atau jumlah pajak yang dikenakan. Selanjutnya, sejarah hukum pajak. Yang pertama, pada awalnya pajak bukan pungutan, tetapi pemberian sukarela yang diberikan oleh rakyat untuk penguasa yang telah memelihara kepentingan, menjaga negara dari serangan musuh, dan membiayai pegawai kerajaan. Kedua, warga negara yang tidak melakukan penyetoran diwajibkan untuk melakukan pekerjaan umum dalam kurun waktu yang ditentukan. Sementara orang-orang yang memiliki status sosial lebih tinggi dapat terbebas dari kewajiban tersebut dengan membayar uang ganti rugi. Ketiga, seiring dengan berjalannya waktu, harta yang dikeluarkan oleh rakyat akan digunakan untuk kepentingan rakyat, misalnya untuk menjaga keamanan rakyat, membangun saluran air, dan membangun sarana sosial. Yang keempat, dalam perkembangannya, pemberian yang sebelumnya bersifat memaksa dibuat suatu aturan yang lebih baik dengan memperhatikan unsur keadilan. Karena itu, rakyat juga dilibatkan dalam membuat aturan-aturan pungutan pajak karena hasil pajak tersebut nantinya akan digunakan untuk kepentingan masing-masing rakyat. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Erdian. Selanjutnya ada peraturan perundangan pajak. Ada 8 UU landasan atau dasar hukum tentang pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama, UU nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai. Yang kedua, UU nomor 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Yang ketiga, UU nomor 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang keempat, UU nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Yang kelima, UU nomor 18 tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa dan penjualan atas barang mewah. Yang keenam, UU nomor 19 tahun 2000 tentang pendakian pajak dengan surat paksa. Yang ketujuh, UU nomor 20 tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang kedelapan, UU nomor 14 tahun 2000 tentang pengadilan pajak. Selanjutnya ada fungsi hukum pajak. Fungsi hukum pajak yang pertama, sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang berdasarkan atas dasar keadilan, efisien, serta diatur jelas-jelasnya dalam undang-undang tentang hukum pajak itu sendiri. Yang kedua, fungsi hukum pajak sebagai sumber yang menerangkan tentang siapa subjek dan objek yang perlu atau tidak perlu dijadikan sumber pemungutan pajak demi meningkatkan potensi pajak secara keseluruhan. Yang terakhir ada 3 cara pemungutan hukum pajak. Yang pertama, stelsel nyata. Pengenaan pajak didasarkan pada objek penghasilan nyata, sehingga pemungutan baru dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan baru dapat sesungguhnya telah diketahui. Yang kedua, stelsel anggapan. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan, yaitu diatur oleh undang-undang. Kelebihan dari stelsel anggapan ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu akhir tahun. Yang ketiga, ada stelsel campuran, yaitu kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Safa. Sistem pemungutan pajak menurut Waluyo tahun 2019. Yang pertama, The Official Assessment System, yang memberikan wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besaran pajak yang terutang. Ciri-cirinya yang pertama, ada wewenang untuk menentukan besaran pajak terutang berada pada fiskus. Wajib pajak bersifat pasif, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat keterangan pajak oleh fiskus. Yang kedua, The Self-Assessment System, yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan
menentukan, membayar, dan melaporkan sendiri besaran pajak yang harus dibayar. Ciri-cirinya, wewenang untuk menentukan besaran pajak terutang pada wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak bersifat aktif, menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Fiskus hanya mengawasi dan tidak ikut campur tangan. Yang ketiga, ada withholding system, yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya, wewenang untuk menentukan besaran pajak terutang ada pada pihak ketiga selain Fiskus dan wajib pajak. Selanjutnya ada macam-macam hukum pajak, dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum pajak formal, mengatur tentang kewajiban dan hak wajib pajak atau WP, meliputi bagaimana suatu kewajiban ditunaikan, sanksi yang dikenakan apabila kewajiban tidak ditunaikan, serta hal-hal mengenai hak wajib pajak. Contohnya, tata cara perpajakan. Yang kedua ada hukum pajak material, mengatur tentang hal-hal substansif. Pemungutan pajak meliputi siapa yang dikenakan pajak atau subjek pajak, siapa yang dikenakan pajak atau objek pajak, dan beberapa besarnya pajak yang dikenakan atau tarif pajak. Contohnya PPh dan PPN. Selanjutnya ada jenis-jenis pajak. Yang pertama ada pajak penghasilan atau PPh. Pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun. Yang kedua ada pajak bumi dan bangunan atau PBB. Biaya yang wajib setor atas tanah dan bangunan yang memberikan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Yang ketiga ada bea materai, pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata di dalam pengadilan. Selanjutnya ada pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak yang dikenakan setiap penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam proses peredaran. Yang terakhir ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, pajak yang dikenakan selain PPN untuk penjualan barang-barang mewah. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Genta. Wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran, memotong, pemungutan, dan melaporkan pajak, serta mempunyai 24 hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Perundang-undangan Perpajakan. Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila 1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan, 2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, 3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang terakhir, menghitung, membayar, serta melaporkan pajak dengan sukarela dan benar. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Fungsinya 1. Sebagai identitas pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban. 2. Sarana dalam administrasi perpajakan. 3. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi 2. Yang pertama kepatuhan formal, di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua ada kepatuhan material, yaitu di mana wajib pajak secara substantif memenuhi semua material perpajakan. Lalu ada persyaratan wajib pajak, yaitu tepat waktu dalam menyampaikan SPT, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah mendapatkan izin mengangsur. Lalu ada laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar selama 3 tahun berturut-turut. Lalu yang terakhir, tidak pernahnya dipidana karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita sampaikan dapat berguna bagi kalian semua. Sekali lagi terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.